ketika takbiratul ihram ucapin Allahu Akbar harus melalui lisan, nggak boleh melalui hati. Yang kedua, ketika membaca suratul Fatihah wajib dibaca melalui lisan, nggak boleh dalam hati. Yang ketiga adalah ketika tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus wajib dibaca oleh lisan. Yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala, mau pakai Sayyidina mangga, mau tidak juga nggak masalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu yang wajib dibaca oleh lisan. Dan yang kelima adalah salam yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, wajib dibaca oleh lisan. Kalau ada di antara teman-teman atau siapapun yang ketika 5 tempat ini yang harusnya dibaca oleh lisan tapi justru malah dibaca melalui hati, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Banyak yang begitu tidak, teman-teman sekalian? Saya banyak melihat yang seperti itu. Bahkan kalau saya divideokan begitu ya, ketika sholatnya ikan maharorea begitu ya sholat tuh. Rukun qauli wajib dibaca oleh lisan. Makanya para ulama, banyak kaum muslimin kesalahannya yang ketika rukun qauli wajib dibaca lisan, ini malah melalui hati, sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Kata Nabi, ya'ti zamanun ala ummati, akan datang satu zaman ala ummati, kepada umatku, yusalluna, mereka sholat, wala yusulluna, padahal mereka tidak melaksanakan sholat. Coba perhatikan ini, akan datang satu zaman nanti kepada umatku, mereka sholat, padahal sebetulnya dia tidak melaksanakan sholat. Dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang sholatnya itu tidak disertai dengan syarat sahnya sholat, tidak disertai dengan rukun sholat. Mana? Ini buktinya, tidak disertai dengan rukun sholat. Mana rukun sholat? Ini tadi takbiratul ihram yang harusnya dibaca oleh lisan, ini malah di dalam hati, sehingga dipandang bahwa dia tidak melaksanakan sholat karena sholatnya tidak sah. Yang ketiga adalah berdiri tegak, masih takbiratul ihram ya. Jadi yang wajib itu adalah lafaz Allahu Akbar, bukan ngangkat kedua tangan. Ngangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Mau udunaihi sejajar dengan telinga, mau mangkibahi sejajar dengan bahunya, pundaknya, mangga itu ya. Allah mau yang sejajar dengan mangkibahi silahkan. Bahkan ketika sidekap ini hukumnya sunnah, bukan syarat, bukan wajib. Jadi Allahu Akbar kesininya hukumnya sunnah. Ini ada 6 pendapat oleh beberapa ulama mazhab. Yang pertama, bahwa menyimpan tangannya itu antara pusar dengan dada di tengah-tengah. Ini pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Ada juga yang di tengah-tengah tapi agak miring sedikit ke kiri. Ini juga pendapatnya ulama mazhab Syafi'iyah. Ada yang di atas dada. Di atas dada Allahu Akbar. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani. Ya, Syekh Al-Albani, ini mazhab Syafi'iyah yang pertama, di tengah-tengah, kemudian agak ke kiri, ini juga mazhab Syafi'iyah. Yang kedua, ada di atas pusarnya. Ini mazhab Malikiyah yang pertama. Allahu Akbar. Ini Malikiyah. Ada yang di bawah pusarnya. Allahu Akbar. Ini pendapat mazhab Hambaliyah, Hambali. Dan yang ke berapa tadi? Terakhir adalah enggak sedekap, tapi langsung dijatuhkan tangannya. Allahu Akbar. Ini pendapatnya Imam Malik yang kedua. Jadi jangan heran kalau misalkan ke Mekah ada yang begini, ada yang begini, ada yang di sini, di sini, di sini, bahkan dilepasin tangannya. Itu semuanya pendapat ulama mazhab. Jadi kalau dihitung, coba teman-teman dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Jadi ada berapa? Ada Ustaz, emang bener nggak apa-apa langsung dijatuhin? Iya nggak apa-apa, sok aja. Yang nggak boleh itu kalau dijatuhin Bismillahirrahmanirrahim, digerak-gerakin Alhamdulillah, ini yang nggak boleh gitu ya. Atau selain itu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh gitu ya. Bisa dipahami nggak teman-teman sekalian? Cara sedekap ininya pun ada 3. Yang pertama adalah disimpan di atas punggung telapak tangan yang kiri. Ada yang di tengah-tengah, nih tengah-tengah,
ininya telunjuknya ke sini, gitu ya. Ada yang 1, 2, 3 ininya di sini, telunjuknya di sini. Nah ini ada 3, 1 di sini, di pergelangan tangan, mohon maaf, 1 pergelangan tangan, kemudian 3 di bawah, telunjuk dimiringkan. Nah ini 3 cara, tapi sekali lagi ini hukumnya sunnah, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga adalah berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika sholat fardu. Jadi kalau seandainya sedang sholat fardu dalam keadaan sehat, maka wajib dalam keadaan berdiri. Teman-teman sehat, tidak sakit. Saya mau sholat duhur sambil duduk, sah tidak sholatnya? Sah tidak? Tidak sah. Karena wajib sholat fardu dilaksanakan sambil berdiri. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu, bagi orang yang sehat. Oh, kalau begitu, kalau seandainya kita sedang sakit, boleh sambil duduk? Boleh, kalau dalam keadaan sakit. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, apalagi nanti sholat Ramadan, sholat tarawih, sholat tarawih, itu kan hukumnya sunnah. Kita sehat, kita mampu. Saya pengen sholat duha, sholat tahajudnya sambil duduk, boleh atau tidak? Boleh. Sholat sunnah sambil duduk padahal kita sehat itu boleh, karena bukan sholat fardu. Yang wajib berdiri itu adalah sholat fardu. Hanya saja orang yang melaksanakan sholat sunnah sambil berdiri tentu pahalanya berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah sambil duduk. Tapi sah? Ya, tapi sah. Sekarang bagi orang yang kemudian tidak bisa sambil berdiri, tadi boleh sambil duduk kan? Kalau nggak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring? Boleh. Yang saya tanyakan, ketika berbaring, apa yang wajib menghadap ke arah kiblat? Ketika berbaring, antum sakit, berbaring nih ke arah kanan, mau ke arah kiri juga boleh, mau ke kanan, mau ke kiri. Yang wajib menghadap ke arah kiblat apa? Apa yang wajib menghadap ke arah kiblat? Apa teh? Yang namanya badan itu yang mana sih, Kang Dodi? Semua badan tuh. Ini badan. Mana yang harus menghadap kiblat? Yang harus menghadap ke arah kiblat itu adalah dada dan wajah. Jadi kalau kita sholat sambil diri, maka yang harus menghadap ke arah kiblat itu adalah dada dan wajah kita. Sekarang kalau seandainya nggak bisa sambil berbaring, berbaring, bisa sambil terlentang. Yang wajib menghadap kiblat ketika terlentang itu adalah telapak kaki, dada dan wajah. Terus gimana caranya agak bersender kemana? Ke tempat tidur sedikit agak dikeatasin sehingga wajah dan dada, telapak kaki, bukan telapak tangan, salah ya. Telapak kaki itu menghadap ke arah kiblat. Sekarang nggak bisa telentang begitu karena misalkan urat kejepit dan dia mah tidurnya begitu. Tidur sebisanya. Sholat sebisanya. Sekalipun dengan menggunakan isyarat tetap sholat selama akal kita masih sehat, selama kita masih ingat, selama kita masih sadar. Beda dengan orang yang memang kalau yang sakit nggak sadar itu koma, dia nggak sadar kan, koma. Wajib sholat atau enggak? Yang koma wajib sholat nggak? Nggak wajib sholat. Ternyata yang koma Allah berikan lagi kehidupan, masih panjang umur. Sholat yang ditinggalkannya wajib diganti atau tidak? Wajib diganti tidak? Tidak wajib diganti. Bagi orang yang koma, yang dia tidak sadarkan diri, oleh para ulama dihitung seperti hanya orang gila, akalnya yang tidak sehat, gitu ya, yang tidak sadarkan diri. Ketika kemudian koma, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Bisa dipahami ya? Kemudian yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab Syafi'iyah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ke dalam suratul Fatihah. Beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu Bismillah tidak termasuk ke dalam suratul Fatihah. Makanya kalau seandainya ingin membedakan mana Syafi'iyah, mana yang bukan Syafi'iyah, gampang. Bagaimana caranya? Ya tinggal dilihat saja dia baca Bismillah atau tidak. Biasanya Bismillahnya dijahili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Syafi'iyah. Tapi kalau Malikiyah biasanya Bismillahnya disirkan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Misalnya bismillahnya disingkat. Tapi yang harus dipahami teman-teman, apalagi ikhwan gitu ya, kalau kita berjamaah misalkan si imamnya tuh nggak baca bismillahirrahmanirrahim, jadi langsung Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekalipun tidak bismillahnya tidak dijaharkan, maka berjamaahnya sah. Kecuali yang tidak sah itu seperti ini. Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada jeda sedikit pun untuk membaca bismillah. Sementara bagi madhab Syafi'iyah, bismillah itu termasuk ke dalam suratul Fatihah. Maka kalau seandainya tidak membaca bismillah, nggak ada jeda, maka sholatnya tidak sah. Nggak boleh mengikuti imam yang seperti itu. Sekarang kalau ada jeda, Allahu Akbar, jeda dulu, langsung Alhamdulillah, itu masih sah. Sekalipun kita masih ada beranggapan kan antara dia membaca atau tidak, tapi karena ada jeda, maka sholatnya tetap dihukumi sah mengikuti imam yang seperti itu. Yang keenam adalah ruku dengan tumanina. Ruku itu teman-teman sekalian, ya minimal ruku itu kita bisa menangkap kedua lututnya, sekalipun tidak lurus, ini masih sah. Yang sunahnya, yang maksimalnya adalah diluruskan. Lurus atau tidak? Lurus tidak? Si wajahnya menghadap kemana? Gak boleh ke depan. Allah, gak boleh. Tapi menghadap kemana? Menghadap ke, mau menghadap ke sejadah atau menghadapnya kemana? Ke jempol. Tapi jempolnya jempol sendiri, bukan jempol punya orang lain, gitu ya. Kadang kan kita mah suka kepo. Allahu Akbar, melihat jempol yang lain. Ih, kamu gede jempolnya. Jangan. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, itu boleh sampai sana. Rabbana lakal hamdu milu samawati wa milu lati wa milu masjidan syai'im. Cuman bacaan i'tidal hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak baca juga nggak masalah, asalkan dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, lama berdirinya tuh melebihi daripada baca Fatihah, tidak sah sholatnya kalau i'tidalnya melebihi daripada bacaan Fatihah. Kemudian sujud 2 kali dengan tumanina. Punten ya, teman-teman suka lihat kalau sujud ada yang kakinya dulu, Allah, kan begitu ya. Ada yang tangannya dulu, Allah. Yang benar tuh yang mana? Tangan atau lututnya? Tangan atau lutut? Dua-duanya benar. Kalau menurut Syekh Al-Albani tangan dulu, tapi kalau mazhab yang 4 ini dulu nih, lutut dulu. Sebetulnya ini hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Mau pakai lutut, mau pakai telapak tangan silahkan. Kalau antum bisa juga mau pakai kepala langsung silahkan. Allah, ya, silahkan kalau seandainya memang bisa. Tapi itu nyunah begitu ya. Nah, untuk sujud, anggota sujud itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lutut 2 kan, telapak tangan 2. Punten ya, dalam anggota sujud ada yang boleh terbuka, ada yang wajib ditutup, ada yang boleh terbuka dan boleh tertutup. Mana? Bagi perempuan yang wajib dibuka itu adalah keningnya, nggak boleh ditutup. Bahkan kalau teman-teman sholat pakai mukena, kemudian sholatnya tuh di atas mukenanya, maka sholatnya tidak sah. Nggak boleh sujud di atas mukenanya, nggak boleh sujud di atas benda yang terbawa sholat. Kalau laki-laki apa? Kopea. Contoh, saya sholatnya begini, pas sujud, saya sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena terhalang oleh kopea ini kan ke bawah sholat atau enggak? Ke bawah sholat. Saya begini sholatnya, punten ya. Nah, saya sholat sujud dalam keadaan begini nih. Saya sujud dalam keadaan begini.
Nah, dia sujud. Sholatnya sah atau tidak? Sujudnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sholatnya tetap sah. Kenapa? Kalau begini ada sebagian deh. Ada sebagian yang kena ke tempat sujud. Gitu ya. Tapi kalau udah begini maka tidak sah. Seperti teman-teman yang misalkan pakai punten ya, pakai apa ini deh, niqab. Dalam mazhab Syafi'iyah nggak boleh ininya terbuka. Nggak boleh ininya tertutup, maka harus dibuka. Kecuali kalau teteh itu yang pakai niqab hanya setengah saja, kan ininya nggak tertutup gitu ya, masih sah sholatnya. Gitu teman-teman, bisa dipahami tidak? Nggak boleh sekali lagi sujud di atas mukena, karena mukena itu di bawah sholat. Bisa dipahami? Nah, banyak yang begini kan. Nah, ini diperbaiki sholatnya supaya sholatnya tidak dianggap tidak melaksanakan sholat. Kemudian ini bagi perempuan yang wajib, yang boleh terbuka, boleh tertutup bagi perempuan adalah ini, tangan, boleh terbuka, boleh tertutup. Yang wajib tertutup bagi perempuan, lututnya wajib ditutup, kemudian jari jemari juga wajib tertutup, nggak boleh terbuka. Bagi laki-laki ini wajib terbuka, ini boleh terbuka, boleh tertutup, jari jemari boleh terbuka, boleh tertutup. Yang wajib tertutup adalah lututnya. Itu untuk laki-laki. Anggota sujud semuanya ada 7. Hati-hati ya teman-teman, kalau misalkan sedang sujud maka jari jemarinya dilipat. Saya boleh dicontohin, Bang Dodi? Boleh di depan. Nah, ini mah perlu contoh ya. Boleh Bang Dodi? Miring ke sana. Ya, sujud. Ini jari jemari teman-teman, sujud. Ini jari jemari harus dilipat minimal jempol teman bahasa Indonesia. Jempol. Ya jempol. Minimal jempolnya. Minimal jempol. Gak boleh gini nih. Gak boleh begini. Gak boleh begini. Kelihatan gak Iwan? Gak boleh begini, gak boleh diacung-acungin gini. Tidak boleh. Jadi minimal dilipat. Apa yang dilipat minimal? Jempol. Bisa dipahami nggak teman-teman sekalian? Lanjut, duduk antara 2 sujud. Sunahnya begini. Ini sunahnya ya. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini juga silahkan. Karena yang wajibnya adalah duduknya. Adapun posisinya mau begini, mau juga begini, ini duduk ik'a, maka tetap diperbolehkan. Cuman kalau misalkan memang mau yang tepatnya, mau yang sunahnya, ambil duduknya seperti ini. Nah, ini yang sunahnya. Tapi kalau yang begini juga tetap sah duduknya, karena duduknya yang wajib. Bisa dipahami ya? Kemudian duduk tasawuf akhir. Duduk tasawuf akhir disebut duduk tawaruk. Kalau duduk di antara 2 sujud disebut dengan duduk iftirash. Duduk tawaruk itu yang sunahnya itu kaki kiri di bawah kaki yang kanan. Kaki yang kanan jari jemarinya dilipat. Kemudian membaca tasawuf akhir, membaca sholawat Nabi. Kemudian membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Pastikan teman-teman yang melirik itu hanya kepalanya saja, enggak dengan badannya. Karena suka ada nih, belum juga salam, Assalamualaikum. Cukup ininya saja, kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Gak usah ke belakang. Kenapa? Karena kalau ke belakang salam belum, sudah ke belakang. Ini kan udah mengkol dari kiblat. Dadanya juga sudah mengkol. Kemana malah ke belakang? Nah, ini nanti bisa menyebabkan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang rukun sholat. Terakhir adalah yang membatalkan sholat. Pas lagi sholat, satu dia berhadas. Tahu berhadas? Contoh misalkan kentut. Ketika sholat, kemudian kentut, sah nggak sholatnya? Batal tidak sholatnya? Batal. Saran saya kalau teman-teman lagi sholat berjamaah, jangan dibatalinnya tuh, jangan dibatalin karena kentutnya, jangan. Kalau misalkan memang udah nggak kuat,
pengen kentut, udah aja keluar kentutinnya di luar, jangan di dalam. Kenapa? Antum enak keluar, itu si kentutnya di mana? Kentut dalam ilmu fikih itu ada dua. Ada yang namanya durrotun, kentut yang ada suaranya. Das. Itu durrotun namanya. Ada yang namanya fuswah. Fuswah itu kentut yang di silent, gak ada suaranya, tapi baunya naudzubillah min dzalik. Itu namanya fuswah. Mau dua-duanya, mau fuswah, mau ada suara, mau tidak, sholatnya batal. Dulu di Darut Tauhid SMP, saya lagi husu kan, lagi sholat asar. Pas lagi sholat asar, di depan santri SMP, aduh hitut cenah gitu kan. Keur mah ayeuna hitutna di jero, udah ngomong, aku susudian kabeh teh begitu ya. Jangan diucapin, aduh hitut jangan. Keluar aja, udah keluar baru dikentutin. Bahkan kalau lagi sholat dihitutin dengan sengaja, dibatalin, hukumnya haram. Sekarang Ustaz, saya lagi sholat, nahan kentut, aduh sayang nih, rakaat yang terakhir kentutnya sih nggak keluar, tapi ngebluk-bluk ke dalam, bluk. Batal nggak? Nggak batal sholatnya, tapi makruh, gitu ya. Terkena najis yang tidak dimaafkan seperti tadi, kotoran cicak, kemudian berkata-kata dengan sengaja, walaupun dengan satu huruf, ki misalkan, yang memberikan pengertian ki itu minal wikoyah, artinya jaga olehmu. Hanya ki saja itu batal sholatnya. Kemudian terbuka aurat seperti yang sudah saya contohkan. Kemudian mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, niat mufarokoh itu sudah langsung batal sholatnya. Kemudian makan atau minum meskipun sedikit, kalau mufarokoh memisahkan diri dengan imam, maka sholat berjamaahnya saja yang batal, gitu ya. Kemudian makan atau minum meskipun sedikit, beres makan nggak kumur-kumur, langsung sholat. Pas lagi sholat, jadi ayat cemil, makanan walaupun satu remeh, udah makan berajikan jadi berajikan, lebar, ditelan, lek aja, sholatnya batal, walaupun hanya sedikit. Bergerak berturut-turut 3 kali menurut mazhab Syafi'iyah batal. Bergerak berturut-turut 3 kali itu batal. Coba perhatikan. Kalau ada kan yang tahiyat, yang gerak-gerak kan, yang gerak-gerak. Ini berapa kali gerakan? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah batal atau tidak? Batal tidak? Enggak batal. Sekalipun lebih gerakannya daripada 3 kali. Kenapa? Karena sekalipun ini lebih, gerakannya lebih dari 3 kali, dianggap oleh ulama mazhab Syafi'iyah ini gerakan yang khafif, pergerakan yang enteng. Kalau yang pergerakan enteng nggak membatalkan sekalipun lebih daripada 3 kali gerakan. Yang membatalkan itu kalau tahiyatnya semua jari, at-tahiyatul mubarakatuh, baru itu batal. Kalau hanya begitu nggak batal. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Makanya kalau misalkan lagi gatal, jangan begini, tempelin ini, yang gerakin hanya jarinya saja. Begitu. Ini di sini gatal kan? Gini. Aduh, gitu kan. Cuman ini saja nggak masalah. Bisa dipahami ya? Sekarang coba lihat. Lagi sholat. Coba hitung ya berapa kali gerakan. Lagi Fatihan. Batuk. Berapa kali gerakan? Batal atau tidak? Batal tidak? Enggak batal. Kenapa? Karena ada jeda. Kalau ada jeda hitungannya nggak dihitung 1, 2, 3. Kalau ada jeda seperti 1 Kenapa? Karena ada jeda. Kecuali kalau misalkan berturut-turut, ini kikiuan begitu ya. Nah, itu yang batal. Cuma pertanyaannya nanaonan gitu kan, ya udah haji kan begitu ya, nggak usah digini-gininya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk makanya kalau misalkan ada di depan kan kosong, maka dalam mazhab Syafi'iyah nggak sembarangan langsung depan aja langsung gitu ya, enggak. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu diatur 1, 2 diam, 1, 2 diam, 1,
2. Nah nanti kalau teman-teman pas sholat ternyata ada yang kosong, ingat kan? Oh berarti harus dijeda kan? 1, 2, batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena antum diucapin 1, 2. Gak usah diucapin, langsung aja. Karena dicontohinnya diucapin, dia diikutin 1, 2, 1, 2. Nah itu batal sholatnya. Bisa dipahami? Kemudian tertawa terbahak-bahak. Misalkan apa kata ketawanya, maka batal sholatnya. Beda dengan senyum aja, misalkan pas lagi sholat senyum. Itu nggak batal, tapi kalau udah nggak pernah kata batal sholatnya. Kenapa senyum? Dulu Rasulullah ketika sholat senyum. Ditanya sama sahabat, kenapa pas sholat senyum? Pagi sholat lewat malaikat Jibril kasih senyuman begitu ya, maka dibalas oleh Nabi. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Jangan dijadikan dalil kita lagi sholat ada teman lewat kasih senyuman. Silakan, misalkan apalagi ditambah begitu sholatnya batal, begitu teman-teman sekalian. Kemudian mendahului imamnya 2 rukun, ini juga membatalkan. Dan terakhir adalah murtad, ini yang membatalkan sholat. Maka kenapa kita harus tahu rukun sholat, pembatalan sholat, kemudian syarat sholat gitu ya, supaya tidak dianggap oleh Nabi kita sholat tapi tidak melaksanakan sholat. Makanya sholat yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga, sholat yang bisa memberikan ketenangan, sholat yang bisa memberikan kebahagiaan. 1, kita tahu syarat-syaratnya sholat, kita tahu rukun-rukunnya sholat, kita tahu menjaga pembatalan sholat. Teman-teman tahu, kalau saya di Darut Tauhid ngisi tentang sholat itu bisa beberapa kali pertemuan. Kalau di sini 1 kali pertemuan gitu ya. Bisa 3 sampai 4 kali pertemuan tentang semua sholat, pembahasan sholat bisa sampai kepada 4 pertemuan sampai dengan praktek sholatnya. Yang harus dilakukan untuk kita sholat khusyuk itu sebetulnya 3. 1, bacaannya kita bisa. Yang kedua, gerakannya bagus. Yang ketiga, teman-teman tahu terjemahannya. Belajar terjemahannya itu bisa menghantarkan kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah sukutul a'dha'i wa hudurul qalbi. Diamnya anggota badan, tidak melakukan pergerakan apapun selain daripada pergerakan sholat, dan hadirnya hati, itu namanya khusyuk. Artinya menurut Imam Nawawi, kalau teman-teman takbiratul ihram saja sudah bisa khusyuk, Allah bisa khusyuk nih, gak ingat apa-apa gitu ya, Allahu Akbar, maka sholatnya sah. Beda dengan Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik, khusyuk itu termasuk ke dalam rukun di dalam sholat, rukunun min arkanis sholat. Kalau teman-teman sholatnya tidak khusyuk maka batal sholatnya. Tapi kalau Imam Nawawi, asalkan takbiratul ihramnya kita bisa khusyuk, untuk malawun kemana-mana pemikirannya, maka sholatnya tetap dianggap sah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun secepat kilat begitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap masih bisa ilmunya kita bisa ambil dan bisa memperbaiki ibadah sholat kita semuanya, sehingga sholatnya bisa menghantarkan kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, dan bisa menjadikan jalan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada, baik, terima kasih. Itu saja. Ya, cukup ya. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai materi tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan bisa langsung mengacungkan tangan lalu menyebutkan nama prodi, nama kelompok. Dan untuk yang berada di dalam Zoom, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya atau melalui via room chat. Boleh dari yang angkat tangan, apabila ada yang ditanyakan, langsung angkat tangan. Ada ya, cukup kan? Boleh.
Saya langsung saja jawab ya. Dan saya mohon izin mungkin hanya satu pertanyaan saja, karena jam 11 sebetulnya udah ada jadwal lagi. Tahiyat itu hukumnya hanya sunnah. Hanya sunnah saja sebetulnya. Makanya sunnah ketika kemudian kita tahiyat itu, ketika tahiyat maka sunnahnya adalah melihat ke telunjuk. Tapi telunjuk sendiri bukan telunjuk orang lain, gitu ya. Kadang kita suka kepo juga kan, melihat telunjuk orang lain, gitu kan. Saya kamu telunjuknya putar-putar gitu kan. Jangan. Sunnah itu melihat telunjuk kita. Ini ya teh. Kalau misalkan memang nggak ada telunjuk, ya udah isyarat saja dengan ininya, gitu kan. Biasanya misalkan suka ada sisa bagiannya, misalkan sedikit. Nah itu aja yang putar-putarnya begitu ya. Sebetulnya telunjuknya semuanya sama teman-teman sekalian. Mau bergerak mau enggak itu semuanya sama. Kalau mazhab Maliki itu pergerakannya dari atas ke bawah. Kalau Imam Hanafi dari kiri ke kanan. Kalau mazhab Hambali setiap ada lapan Allah dia berdiri kemudian dia turun lagi. Kalau Syafi'i ketika mengucapkan lapan asyhadu alla ilaha illallah enggak turun lagi sampai nanti akhir. Ada yang punten, ada yang ketika tahiyat tuh bulat, gitu kan? Apa maksudnya? Yang saya pernah tanya, ini teh muterin setan, udah muterin setan, dipaclongin misalkan, saya nggak tahu dalilnya. Yang saya tahu dalilnya hanya 4 saja. Satu Hanafi, Maliki yang naik turun, kemudian Hanafi kiri kanan, kemudian Hambali setiap lapan Allah naik. Terus kemudian Syafi'iyah asyhadu alla ilaha illallah kemudian nggak turun lagi. Kalau nggak ada telunjuknya ya udah nggak usah dipaksain. Telunjuknya nggak ada, emang gimana gitu kan? Mau pinjam telunjuk orang lain kan nggak juga. Seperti wudhu, bentar ya. Kalau teman-teman wudhu kakinya nggak ada, wajib dibasuh nggak kakinya? Oh kakinya nggak ada, mau pinjam kaki punya orang lain? Kalau tangannya nggak ada, wajib dibasuh nggak tangannya? Nggak wajib. Sekarang kepalanya nggak ada, wajib dibasuh wajahnya. Pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya teman-teman. Saya mohon izin nggak memberikan kesempatan pertanyaan yang banyak begitu karena jam 11 sudah ada jadwal. Sudah juga izin ke Teh Adinda teh mana? Oh iya, sudah izin begitu ya, jam 11 ada jadwal lagi. Sehingga mungkin dicukupkan sampai ini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nuhun gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari teteh di sebelah sana. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Hendra selaku pemateri yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Akang Teteh yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya Dodi Sunaria selaku moderator pamit undur diri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.